Nah, saya akan bahas dulu yang biasa diberi kotak merah. Nanti setelah itu kalian boleh tanya soal yang manapun, kecuali yang PR. Yang PR boleh ditanyakan di setelah pengumpulan PR. Boleh nanyanya di jam tutorial, jadi yang seminggu lalu boleh ditanyakan, atau lewat WA group juga boleh didiskusikan ya. Siapa tahu ada temennya yang udah bisa saling jawab. Harusnya mungkin harus bikin forum nih saya nantilah. Oke, kita lihat dulu ini. Jika ini tutorial 3 ya betul. Jika A1 0 dan AN ini terbaca ya oleh kalian yang saya tunjuk? Halo, halo? Ada, ada Pak. Kalau saya nanti setelah akhir pertemuan ini tolong diberi input kalau terjadi gangguan koneksi. Kalau enggak mungkin saya akan balik MS Team aja. Karena Zoom-nya itu Zoom TPB yang dipakai rame-rame. Kadang-kadang settingnya si ini ngubah, yang punya orang lain diubah lagi gitu. Hari ini gangguan dari Telkomnya katanya, bukan dari Telkomnya. Tadi mahasiswa stay lapor, dari Telkomnya ada gangguan lagi, Zoom-nya nggak bisa nyambung. Jadi kalau di MS Team nanti memang bisa lancar, saya balik MS Team aja gitu. Karena ini udah punya sendiri. Oke, jika A1 sama dengan 0 dan ini, maka barisan ini konvergen, betul nggak? Coba ada yang jawab dulu. Halo, jawab. Saya salah, Pak. Kenapa salah? Alasannya apa? Karena dia tandanya mutlak. Hah? Yang Bukan, Pak. AN. Bukan. Alasannya bukan itu. Alasannya kalau konvergen, emang salah ya jawabannya. Alasannya kalau konvergen, maka elemen-elemennya akan makin dekat terus. Nggak boleh berjarak segini gitu. Kalau gitu nanti bisa seperti ini terjadinya, saya gambar. Mana word-nya? Sebentar. Ini. Bisa aja, tadi kan lebih kecil dari 10 per min 9, jadi kalau digambar bisa aja ini N, ini AN, A1, A2, gitu ya unsur-unsurnya. Ini dekat tapi jaraknya bisa gitu. Jaraknya antara dua yang berturutan ini lebih kecil dari 10 pangkat min berapa 9 tadi. Nah, mana ini 10 pangkat min 10, tapi dia osilasi terus gitu terjadi gitu ya, nggak konvergen karena nggak menuju ke satu titik. Kalau menuju satu titik jaraknya harus makin kecil. Nah itu alasannya. Jadi dua yang berturutan jaraknya konstan gitu. Katakan selalu sekian, berarti nggak menuju ke salah satu titik manapun gitu ya, dia osilasi. Bisa juga konvergen ya, nggak bisa kalau jaraknya gini, nggak bisa. Kalau ini tandanya lebih kecil masih mungkin. Kalau masih mungkin juga sebenarnya salah juga karena ada contoh yang menyalahkan. Jadi kalau konvergen jaraknya ke titik limitnya harus makin dekat. Kalau makin dekat ke titik limitnya, nanti jarak dua suku yang berturutan juga akan makin dekat gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau ini yang konvergen misalnya ini barisannya A1 sekian, A2 sekian, A3 sekian, A4 sekian. Nah, kalau ini makin dekat ke sini. Kalau makin dekat ke yang garis horizontal, maka antara dua AN juga akan makin kecil terus jaraknya. Sedangkan yang tadi selalu berjarak 10 pangkat min 10.
jaraknya konstan, maka dia tidak konvergen. Oke. Kemudian yang L. Oh ya, kalau saya jelasin nggak paham, tolong nanya langsung. Jika F mempunyai domain ini, daerah definisi ini, dan tidak mempunyai asimtot horizontal, dibayangkan daerah definisinya hanya sumbu Y ke kanan ini, dan tidak mempunyai asimtot horizontal, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Betul nggak? Coba dilihat kondisinya. Ada fungsi hanya terdefinisi di kanan aja. Tahu gimana pokoknya di kanan gitu ya. Nah, kemudian tidak mempunyai asimtot horizontal, jadi nggak boleh terjadi ini asimtot horizontal gitu. Maka limit X mendekati tak hingga, Fx-nya tak hingga atau min tak hingga. Betul nggak? Betul. Betul? Kenapa betul? Oke. Kalau kata saya salah. Kenapa salah? Kasih contoh ya, kalau salah kan cukup ngasih satu contoh. Ini aja. Fungsi ini yang osilasi terus sin X ditambah, ini katakan berapa? 5. Sin X tambah 5. Dia nggak punya asimtot. Kan nggak menuju ke garis lurus manapun. Terdefinisi dari hanya di kanan sumbu Y. Ini osilasi gini. Limit X mendekati tak hingga, bukan tak hingga, bukan min tak hingga. Limitnya memang tidak ada. Limitnya tidak ada, tapi nggak jadi tak hingga. Ini osilasi aja terus. Jadi salah. Hati-hati. Gitu. Nah, yang gini kan ujiannya kalau nanti pakai mesin cuma benar salah. Harus paham, tapi tetap teorinya. Paham ya itu? Kenapa limit ini nggak tak hingga atau min tak hingga? Karena bisa berosilasi. Kemudian, nomor 2A. Diketahui AN konvergen. A1, 0, AN plus 1 sama 4 min AN. Maka limit AN menuju tak hingga ini berapa? Nah, kalau belum tahu ya, kalau yang namanya barisan, coba ditulis unsurnya satu-satu supaya kita lihat angkanya, cenderung kemana gitu. Nanti baru dihitung. Coba kita lihat A0, 0. A0, 0. A1 menurut rumus ini apa? 4 min A0 kan? 4 min A0. A1. Berarti 4 min A0 sama dengan 4. A2? A2 adalah 4 min A1. 4 min A1 sama dengan 4 juga ya, betul? A3 berapa? Sama dengan A2. A1-nya bukan 0 ya, Pak? A2. Sebentar. A1-nya 0, sorry, saya salah indeks. A1 0, A2 4 ya. A2 berarti 4 min A. A3 4 min A2. A2. Jadi berapa? A2 0, 0, 0, 0. A4 min A3. Min A3. A5 0. Jadi barisannya kalau kita lihat A1 0, A2 4, A3 0, A4 4, A5 0, A6 4 lagi gitu kan terus. Nah, konvergen nggak? Enggak. Berosilasi. Nggak ada limitnya. Jadi
Ini limit AN tidak ada. Gitu ya. Nah, gampang. Sisanya, tolong kalau ini PR, yang ini juga dicoba ya. Karena mencoba itu penting. Supaya dapat feeling. Barisan tuh kalau nggak tahu apa-apa, coba dimasukkan satu-satu kalau barisan. Pak, mau tanya. Ya. Kalau konvergen itu berarti nggak selalu ada limitnya ya? Bukan, kalau punya limit itu dikatakan konvergen. Jadi kalau konvergen itu punya limit. Oh, tapi kalau di soal yang A itu kan diketahui kalau AN konvergen. Tapi nggak ada limitnya. Hah? Oh. Oh. Ini soalnya salah ya. Salah ini, jelas-jelas kalau dituliskan sukunya nggak konvergen kok. Sorry, salah, pinter yang nanya. Untung saya lagi nggak ngasih bonus. Kalau ngasih bonus saya kepaksa ngasih angka nih. Betul. Ya, nanti saya catat 2A salah ya. Oke. Lanjut dulu. Nomor berapa? 4. Ini nomor 4 sampai ini pilih. Pilihan ganda salah satu. Jika limit X mendekati tak hingga fx min gx 0, maka apa? Saya yang B, Pak. Yang mana? Yang B, kalau saya jawab. Yang D. Iya. Yang B, Pak. Yang limit fx sama dengan limit gx. Yang B. Bebek. Iya, yang B. Iya, bebek. Nah, saya mau menunjukkan itu salah. Gini. Contohnya. Yang satu fx-nya sama dengan X. Satu lagi gx-nya sama dengan X kuadrat per X tambah 1. Gitu. Kita lihat. Dia memenuhi ini nih. Kalau saya nggak salah ngambil contoh. Limit X mendekati tak hingga X dikurangi X kuadrat per X tambah 1. Ini saya satukan penyebutnya. Jadi apa? Ini dikali X plus 1, yang ini penyebutnya jadi X kali X tambah 1 dikurangi X kuadrat dibagi X tambah 1 gitu. Sebentar, contoh saya cocok nggak ya? Contoh saya nggak cocok. Dulu. Coba dulu. X kuadrat. Oh ya. Nggak cocok contohnya, nanti dulu. Kalau ini mah contohnya nggak cocok. Wah, susah juga nyari contohnya. Tapi itu sebentar dulu. Ini saya reka dulu ya. Itu kok tadinya, bentar ya. Saya hitung dulu. Saya pikir kayaknya gampang. Ini menjadi X kali X tambah 1 dikurangi X kuadrat per X tambah 1. Menjadi X kuadrat tambah X min X kuadrat per X tambah 1. Nggak 0 ya limitnya. X min GX. X kali X tambah 1 limitnya 1. Itu dulu.
Oh, dulu. Gini. Salah ambil contoh. Ada contoh yang lebih gampang. X ditambah seper X. Ya, kita lihat. Limit ini 0, saya akan tunjukkan. Limit X mendekati tak hingga fx min gx, limit X mendekati tak hingga, dikurangi ini kurang ini, jadi tinggal min seper X kan gitu. Limitnya 0 kan? Limitnya 0, tetapi F dan G-nya nggak sama. Jadi kalau limitnya 0, F dan G nggak perlu sama. Jadi yang B salah. Oke. Ya. Bapak mau nanya, Ya. kalau misalnya diuraikan dari sifat limit, boleh nggak Pak? Kalau misalnya diuraikan nanti dapatnya jadi lim X menuju tak hingga fx tuh sama kayak lim X menuju tak hingga gx. Rumus jumlah boleh dipakai kalau limit dua-duanya ada dan berhingga. Limit F ditambah G itu boleh menjadi ini ditambah limit G kalau ada ininya. Lihat kalau di teorinya yang kemarin itu dibilang bila limit F dan limit G ada, maka berlaku limit F jumlah ini kali ini kurang ini. Harus ada dulu ininya. Nggak boleh tak hingga tambah tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga sih. Jadi nggak boleh dipecah. Kalau nggak ada jaminan limit ini ada dulu. Oke ya. Nah, kalau sekarang saya mau menunjukkan ini salah. Kalau menunjukkan ini salah, cukup pakai contoh. Saya ambil contoh yang memenuhi kondisi ini, ternyata ininya salah. Nah, contohnya ini, fx ini, gx ini, limitnya 0, tapi f dan g-nya nggak sama. Oke. Terus, jumlah, ya. Kenapa? Ada yang tanya? Kalau misalnya nanti soal kayak gini ada di esai, pengerjaannya gimana ya Pak? Kan nggak bisa dimasukin contoh ke Yang ABC. gini mah, kalau esai kan Pasti PG. hanya dikasih jawaban yang benernya aja. Tunjukkan bahwa kalau ini, maka salah satu dari ini yang benernya. Nggak ada banyak gini kalau di esai. Oh iya Pak, kasih Pak. Soal ini nggak cocok untuk esai gitu. Oke ya. Limit jumlahnya, aduh ini untuk bilang bukan teh susah ya, harus satu-satu ya. Yang benar sebenarnya ini nih. Yang benar. Rasanya saya juga jadi nggak yakin. Udah ini tunda dulu ya. Nomor 4, nanti saya coba jawab di WA. Saya ini nih, feelingnya ini. Kenapa? Kenapa yang itu? Karena gini saya mengingatnya. Punya feeling itu. Kalau yang, katakan ini yang fungsi F. Gitu. Satu lagi fungsi G, warna merah, warna lain saya ambil. Satu lagi fungsinya ini. Ini kedua ini makin mendekat, yang hitam dan yang merah makin lama makin dekat. Jadi limitnya dia jaraknya 0. Jadi limit dari X mendekati tak hingga fx dikurangi gx itu mendekati ke 0. Kayak asimtot, tapi kan F-nya nggak harus garis lurus. G-nya juga nggak harus garis lurus. Tapi makin dekat. Nah, kalau, nunjuknya salah. Ini makin dekat. Kalau makin dekat dan menuju 0, nggak perlu sama fungsinya. Tetapi limitnya kalau dibagi, merah dibagi yang hitam akan 1. Betul nggak? Fungsinya nggak harus sama, tapi kalau dibagi, kedua fungsi ini akan menuju 1. Karena nilai yang merah dengan yang hitam, limitnya akan, katakan menuju berimpit. Nilai fungsinya bersamaan, sepertinya limitnya. Tapi fungsinya mah beda itu.
Fungsinya mah beda. Jadi yang cocok yang ini. Kalau jumlah apalagi. Ini apalagi aneh. Gitu ya. Oke. Bisa salah loh, yang ini salah. Saya jawabnya juga. Nanti saya cek lagi. Oke, kita lewat dulu supaya nggak kelamaan di soal 1 itu. Tentukan barisan ini konvergen atau divergen. Tinggal dihitung limitnya aja ini mah ya. Saya nggak ada yang dikotakin. Lewat dulu. Ya, ngitung limitnya ini bagi pangkat tertinggi, ini juga bagi pangkat tertinggi. Ini diapakan, disatukan dulu menjadi log ini dibagi ini. Nanti yang di dalam lognya dibagi pangkat tertinggi, hampir semua gitulah ya. Nomor 8 saya lewat dulu karena gampang, tinggal masukin angka aja, diminta memasukkan angkanya. Kalau open book ya kalian pakai Excel aja hitung. Nah, ini 9 di kuliah nggak ada. Dan ini penting. Penting. Mirip dengan soal yang salah tadi, yang nomor berapa tuh? Lupa, saya ini tadi salah. Kalau yang ini mah benar. Ini, nomor 9. Diberikan barisan rekursif yang konvergen. Ini udah diketahui konvergen. Kalau nggak percaya konvergen, masukkan aja satu persatu. Dia akan menuju satu harga. Kalau yang tadi nomor 2 di atas, dicoba dimasukkan satu persatu, kelihatan itu divergen kok. Gitu. Kalau yang ini kalau kalian masukkan satu persatu, harusnya betul-betul menuju satu harga. Nah, oke ya. Jadi di soal ini udah diberikan barisan yang konvergen. Tentukan limitnya. Kita lihat nomor yang A. Kita lihat dulu ya. A1 sama dengan diberikan 1. A2 sama dengan setengah A1 tambah 1. Atau AN plus 1. Sorry, enggak perlu. AN plus 1 sama dengan setengah AN ditambah 1. Kalau di soal ujian dibilang barisan ini sudah konvergen, dipercaya aja. Gitu ya. Kalau terjadi kayak nomor 2 yang di atas tadi, ternyata barisannya juga nggak konvergen, anggap aja konvergen. Gitu ya. Biarin aja soalnya salah ya. Jawabannya kalian pokoknya ngikuti prosedur yang ada. Nah, ditanya ini dibilang AN barisan yang konvergen diketahui. Ditanya limitnya berapa? Nah, kita nggak bisa ngelimitin langsung dari sini ya kalau rekursif gini. Beberapa kayak yang bentuknya barisan geometri atau yang kayak memanen ikan itu dari rekursif bisa dibikin menjadi enggak rekursif, baru bisa dilimitkan. Nah, tapi kalau udah konvergen, tekniknya gini. Karena konvergen kita misalkan. Misal limit N menuju tak hingga AN sama dengan L gitu. Pasti ada karena udah dibilang konvergen. Nah, kalau limit N mendekati tak hingga dari AN L, maka limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 berapa? Kalau AN-nya menuju ke L, bayangkan kalau N-nya besar sekali, AN-nya menuju ke L. AN plus 1 menuju ke berapa? L juga. Pasti L juga ya. Nah, dengan demikian, saya dari sini dapatkan L, atau tulis lengkap lah. Limit N mendekati tak hingga, ditarik limit kiri kanan, limit N mendekati tak hingga setengah AN tambah 1 itu. Nah, ini L. Ini setengah L. Limit konstanta, ya konstanta tetap. Nah, dari sini dihitung aja L-nya tinggal gampang. 1/2 L sama dengan 1. Setengah L sama dengan 1. L sama dengan 2. Nah, itu limitnya.
selesai. Kan tadi dimisahkan limitnya L. Semua soal yang nomor itu sama. Gitu ya. Oke. Apa dikali setengah? Oh, bukan dikali setengah. Ini L, ini dibawa ke depan. L dikurangi setengah L, tinggal setengah L. Yang atasnya Pak, yang setengah AN plus 1. Atasnya. Itu yang limit AN plus 1. Ini saya limitkan kiri kanan. Kan memenuhi hubungan itu. Oh iya. Limit ini sama yang limit ini. Oh itu Pak. Nah, oke. Semua yang itu jadi gampang sekali soal ini. Jadi gampang sekali. Oke. Lanjut. Hati-hati kalau mau pakai cara ini sampai saya tulis hati-hati, harus diketahui dulu dia konvergen. Kalau nggak dibilang konvergen, nggak boleh pakai cara ini. Ya. Bapak mau nanya, kalau nilai A1-nya berpengaruh terhadap limitnya tuh, jadi dari nilai limit ada andil dari nilai A1 apa gimana Pak? Artinya gini, kalau A1-nya dirubah-rubah, nilai limitnya berubah nggak? Terpengaruh nggak? Kalau ini saya ganti A1-nya 10, limitnya masih sama nggak? Sama aja ya? Iya. Berarti nilai A1 berapapun tidak pengaruh. Tidak dipengaruhi nilai awal. Sama aja untuk N besar, tetap aja nanti menuju ke 2. Ya, kasih Gitu. Pak. Oke. Kemudian, mana yang kotak lagi? Jelaskan arti limit X mendekati 2 fx 5 dengan kata-kata sendiri. Ya, saya lisan aja ini ya. Artinya, untuk semua X yang dekat dengan 2, sambil digambar lah. Arti dari limit X mendekati 2 dari fx, yang ini mah nggak akan ditanya lah di ujian juga. Artinya apa? Kita lihat bahwa ini kalau X-nya mendekati 2, cenderung Y-nya 5 gitu ya. Ini. Di 2 sih nggak peduli nilai fungsinya mau ada mau nggak peduli. Mungkin di sini. Tapi haruslah grafiknya gitu. Jadi apa? Untuk semua X yang dalam tanda petik dekat dengan 2, X yang dekat dengan 2 di sini, nilai fx-nya dekat dengan 5. Jadi X yang dekat dengan 2, berarti di sini nilai Y-nya dekat dengan 5. Kalau di matematik A ada ukurannya, mau seberapa dekatnya. Kalau di matematik B cukup intuitif itu aja. Oke, mungkinkah limit X mendekati 2, 5, dan F2-nya 3? Mungkin nggak? Mungkin. Udah saya gambar, sangat mungkin ya. F2-nya di sini 3 tuh. Nilai fungsinya 3, tapi limitnya 5. Sangat mungkin. Lagi habis moga-moga. Ini 16 yang saya lingkari, yang ini berarti yang PR ya. Habis, silakan kalian bertanya sekarang. Yang 13 itu belum Pak. 13. Oh, 13. 13 dari Udah bisa nggak? Kalau udah bisa mah nggak usah dibahas. belum Pak, bingung pas ngerjain yang itu nggak bisa. Oke, gampang. Aduh gimana? Selalu ada mutlak, dibuka mutlaknya. Coba kita lihat. Limit dari apa tadi? X mendekati min tak tinggal dari
X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 dibagi X pangkat 3 mutlak ditambah 1. Nah, buka aja mutlaknya. Coba mutlak X kalau dibuka jadi apa? Menjadi min X kan? Iya. Dan X. Kecil sama 0, X besar 0 gitu ya. Kalau tutorial mic-nya semua dibuka juga boleh. Asal jangan berisik, banyak suara motor gitu di luarnya. Gitu. Nanti kalau banyak suara motor, suara petasan, saya ketularan satu orang pendeta. Ada pendeta yang agak miring tuh kepalanya, udah senior. Dulu ada orang masang suara petasan di depan tempat khotbah dia, di jalan, bukan mau itu. Dor, si pendeta lagi khotbah bilang, setan katanya. Ternyata petasan itu setan. Oke, jadi ngelantur. Nah, dibuka dulu X-nya. Kita lihat X mendekati min tak hingga. Jadi pakai aturan yang mana? Ini aturan yang mana nih? Pakai aturan yang min X, Pak. Yang atas ya. Udah, jadi sama dengan limit X mendekati min tak hingga X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1. Ini dibuka kan jadi min X tuh. Pangkat 3 tambah 1 sama dengan limit X mendekati min tak hingga. Aduh, tulisan saya tambah jelek nih, tambah lama. Tambah 1 dibagi min X pangkat 3 tambah 1. Bagi pangkat tertinggi, limitnya berapa? X pangkat 3. Pangkat 3. Limitnya berapa? Kalau dihitung. Min 1. Min 1. Min 1 ya. Udah, begitu saja. Kalau ada mutlak, buka mutlaknya. Oke. Bisa ya? Mau tanya. Ya. Itu kalau limit yang mendekati min tak hingga itu bisa pakai min X sama X itu kalau X-nya ada mutlaknya aja ya. Kalau nggak ada mutlaknya, X aja langsung. Atau gimana? Kalau nggak ada mutlaknya, langsung bagi aja. Kayak soal yang lainnya mana? Meskipun mendekati min tak hingga juga tetap X langsung dibagi gitu. Misalkan ini nggak ada mutlaknya ya, saya copotin mutlaknya. Langsung aja ini mah dibagi X pangkat 3. Ketemu limitnya 1. Gitu ya. Ya ini saya teruskan dulu, mungkin ada yang nggak tahu, khawatir. Jadi limit X menuju min tak hingga dibagi X pangkat 3 menjadi 1 ditambah 1/X tambah 1/X pangkat 3. Ini bagi X pangkat 3 jadi min 1 ditambah ini bagi X pangkat 3 menjadi 1/X pangkat 3. Ya kalau mau persis tulis begini. 3 1/X pangkat 3. Ini kita pakai rumus 1/X pangkat K. Kalau K-nya menuju min tak hingga 0. Makanya yang 2 itu saya bilang rumus dasar untuk limit di tak hingga. 0, 0, 0, jadi 1 dibagi min 1, min 1. Gitu. Bapak mau nanya, ya? Itu pakai min X pangkat 3 karena limitnya mendekati min tak hingga ya? Bukan, dibagi pangkat tertinggi. Itu yang min X-nya itu loh Pak. Kenapa pakai yang min X? Ya betul, karena menuju min tak hingga. Kalau X menuju min tak hingga, artinya X-nya negatif kan? Ke kiri sekali, sangat ke kiri. Nah, berarti harus mutlak X kalau dibuka jadi min X. Kalau ininya diminta X menuju tak hingga, dibukanya mutlaknya jadi X aja di sini. Gitu. Ya? Terima kasih Pak. Oke. Kalau gitu saya tambah soal ini. Limit X mendekati 0, soal pembilangnya sama X pangkat 3 ditambah X tambah 1. Ini mutlak X. Gimana bukanya?
Oh ya, selalu ngitung limit tuh referensinya coba dulu masukkan. Ini pembilangnya 1, penyebutnya 0. Kemarin kan saya Enggak. pasti plus tak hingga atau min tak hingga ya. Iya. Tapi cara itu boleh dipakai kalau limit sepihak. Jadi yang ini nggak bisa kita kerjakan dulu. Harus limit sepihak kerjakannya. Limit X mendekati 0, X pangkat dari kiri. Kalau dari kiri 0, mutlak X jadi apa? Dibuka. Min X. Min X kan? Min X. Nah, ini baru. Ini bentuknya 1 dibagi 0. Pasti tak hingga atau plus atau min. Kalau X dari kiri, atasnya dari kiri ini teh 0, bayangkan di sini minus 0,01 gitu di kirinya. Atau minus 0,1. Pembilang positif ya kalau dihitung. Ini kecil lah, ini kecil ditambah 1 pasti positif. Min dari min 0,1 positif juga. Min X-nya jadi plus. Limit kanannya kalau limit kanan ini dibuka menjadi X saja ya. Iya. Kalau dihitung dari kanan, X-nya bayangin 0,1. Positif, Positif. plus tak hingga juga. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 ditambah X tambah 1 per mutlak X. Ini mah tak hingga. Gitu ya. Oke. Silahkan sekarang bertanya. Yang mana saja? Bapak mau nanya nomor 14 yang ngebuat slotnya. Nah, ada 3 soal nih ya. Mau yang mana? A, B, C. Yang C. Oke. Yang C. Saya harus tulis dulu ininya satu persatu. Bentar saya bawa dulu ke atas saja supaya saya nulisnya bisa lihat. Yang C itu saya tulis ulang di sini ya supaya kalian nanti juga bisa baca. Soalnya memenuhi limit X mendekati 2 dari fx min tak hingga. Kemudian limit X mendekati tak hingga fx sama tak hingga. 2 syarat itu dulu ya, nanti ditambah lagi ada 5 itu syaratnya. Ini dulu, kita gambar sepotong-sepotong. Nah, kemudian X menuju 2 min tak hingga. X kemana sama dengan min tak. Ini artinya apa ini? X menuju 2. X sama dengan 2 mana sih ini? Ya, X sama 2. Ya, X sama 2 ya sebenarnya ini. Kalau X-nya menuju 2, Y-nya menuju min tak hingga. Jadi grafiknya harus gimana? Halo? Ke bawah sekali. Dan ini dibilang penuh dari kiri dan kanan ya kalau gini. Berarti dari kiri juga harus min tak hingga, dari kanan juga harus min tak hingga gitu ya. Nah, oke limitnya. Di 2 kita nggak tahu karena ini limit. Kemudian limit X mendekati tak hingga artinya ke kanan terus, nilai fungsinya tak hingga. Jadi harus gimana? Ini kalau ke kanan terus jadi harus gimana? Kalau X-nya ke kanan terus, ini fx-nya jadi tak hingga. Jadi harus grafiknya gimana? Ya, monoton naik ke kanan. Selain naik, kalau naik tuh masih bisa asimtot gitu ya. Ini juga naik tuh kalau asimtot datar. Selain naik, harus
nggak ada asimtot ke kanan. Ya udah gambar aja gitu. Mau garis lurus boleh nih sambungannya garis lurus. Naik terus. Nggak boleh ada asimtotnya. Kalau ada asimtot tuh, dia naik terus, naik, tapi ada asimtot yang nggak jadi tak hingga gitu ya. Paling gampang lurus. Syaratnya saya tuh Aku masih ngerti kenapa nyambungnya di garis yang kanan. Apa karena dari ini plus tak hingganya? Oh iya. X Oh menuju iya. tak hingga. Berarti kalau misalnya lim X min tak hingga, Fx sama Nanti dengan masih min tak ada. hingga. Ini masih ada Oh, sambungannya. Ini ada syarat ketiga. Limit X menuju min tak hingga sama dengan 0. Jadi apa ini? Sorry. Bisa sepotong. Fx min 0. Artinya kalau ke kiri terus, ini kan ke kiri terus, cenderung Y-nya 0. Jadi gimana? Garis yang merah ini. Yang ini. Kalau ke kiri terus, berarti apa? Terjadi asimtot apa? Tegak, datar, miring, datar di Y sama dengan 0 ya. Y sama 0 kan sumbu X. Ini. Nah, mendekati kan? Boleh juga yang lain, misal di sini, ke atas dulu, sini, baru mendekati. Boleh juga, pokoknya menuju min tak hingga, dia menuju 0. Boleh juga bahkan dari sini, grafiknya di sini 0 terus. Boleh. Dia juga asimtot datar. Asimtot datar tuh nggak ada syarat, nggak boleh dipotong sama grafiknya. Nah, kita gambar yang rada bagus aja, yang hanya mendekati gitu kan. Nah, mendekati terus makin dekat. Itu limit X ini. 0. 0 berarti. Ya? Kenapa? Mau nanya kenapa harus disambung dari pernyataan sebelumnya? Kan harus dipenuhi syarat-syarat ini. Ini soal tuh nomor 14C harus memenuhi syarat ini, syarat ini, syarat ini. Jadi jangan rusak syarat sebelumnya. Gitu. Dan ini satu fungsi 14C itu. 14C itu satu fungsi memenuhi ini, memenuhi ini. Di 2 sendiri juga harusnya ada nilainya. Di 2 ya saya kasih aja nilainya di sini. Gitu. Oke ya? Jelas nggak? Kenapa disambung? Mungkin aja nggak continue. Mungkin nggak continue, mungkin fungsinya. Ya saya gambar yang continue aja, yang bagus gitu. Ya maksud itu bingungnya di situ Pak, bisa aja kan nggak Bisa putus-putus, bisa. Tapi kita asumsikan continue aja Pak. Enggak, mau gambar putus-putus juga boleh, asal syarat asimtot tegaknya dipenuhi, asimtot datarnya ini dipenuhi, dan ke kanan nggak ada asimtot gitu. Di tengahnya ini mau putus-putus boleh, bebas. Yang penting syaratnya dipenuhi. Nanti ini masih ada syarat keempat. Limit X mendekati 0 dari kanan tak hingga. Syarat keempat, limit X mendekati 0 kanan harus jadi tak hingga. Ini grafik itu penting memberi nama sumbu. 0 kanan tak hingga, berarti nggak boleh gini ya. Ini kan 0 kanan ke sini kan? Dia harus tak hingga katanya. Ini harus tak hingga, ini harus jadi asimtot. Saya modifikasi. Hapus yang ini. Tadi ini nggak boleh dilanggar, ini menuju min tak hingga. Kemudian kalau menuju 0 dari kanan, harus tak hingga. Berarti ini haruslah ke sini, nanti naik tak hingga itu ya. Saya nggak gambar, paling nggak bisa. Ini pokoknya mendekati terus ke sumbu Y dan naik terus. Tadi di sini ada asimtot, ya saya gambar yang tadi yang syarat ketiga. Min tak hingga harus itu. Di 0 gimana? Di 0 saya ceplokkan aja ke sini. Di 0 segitu. Yang penting syarat-syarat ini dipenuhi, sisanya bebas gitu. Masih ada syarat satu lagi.
0 dari kiri minta hingga. Ada syarat limit x mendekati 0 kiri dari fx sama dengan minta hingga. Berarti kalau ini 0 kan x-nya, dari kiri mendekati sumbu y nggak boleh gini. Harus minta hingga. Saya modif lagi. Bukan yang ini. Hapus lagi. Di 0 mah, biarin aja di situ di 0. Sorry, warnanya. Di 0 biarin. Tapi menuju 0 dari kiri harus minta hingga ini. Jadi ini harus minta hingga ke sana. 0 kiri. Tadi syarat yang ini x-nya ke kiri harus 0. Berarti ini asimtotnya ke situ menuju 0. Sudah beres. Semua syarat ini dipenuhi, di titik lain mah kita bebas. Artinya kalau yang ini mau gini juga boleh, naik. Tapi harus fungsi ya, jangan bikin lingkaran kayak gitu, itu balik lagi gitu, nggak boleh ya, nanti bukan fungsi. Pokoknya ini ke kanan ya naik aja, mau lehar boleh naik. Tuh, sampai saja di surga. Bisa? Diam aja berarti bisa. Asik. Nomor berapa lagi? 9C. 9C. PR tuh mah. Ini C. Gampang kayak tadi ini semua ngerjakannya. Kalau udah dibilang konvergen. Ya. Saya tulis lagi soalnya. Mana? Sorry, saya nunjuk-nunjuk soal, kalian nggak lihat. Saya munculin lagi soalnya. 9C. Ini ya. Saya tulis dulu. A1, 2. A1-nya sama dengan 2. AN tambah 1-nya berlaku akar AN tambah 4. Untuk N yang harusnya dibilang ini untuk N yang lebih besar dari 1. Nah, diketahui AN konvergen itu harus dibilang dulu. Kalau nggak konvergen, cara yang akan saya buat saat ini nggak boleh dipakai. Ini diketahui AN konvergen. Kalau konvergen artinya apa? Punya limit. Jadi saya misalkan. Kayak tadi. Kerjakannya semua yang nomor ini gini. L. Bosan dengan L. Q. Kita nggak tahu Q-nya berapa, mau dicari, ditanya di soal berapa limit ini. Limitnya berapa. Nah, caranya udah kita limitkan kiri kanan. Limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga dari ini AN plus 1 kan. Akar AN ditambah 4. Ini kan AN plus 1 sama dengan ini. Nah, ini kalau limit AN-nya Q, maka limit AN plus 1 juga Q. Ya. Kalau suku ke N menuju Q, suku ke N plus 1 lebih lagi gitu, lebih menuju Q lagi. Limit ini saya pecah satu-satu. Akar ada sifatnya bahwa bisa masuk limitnya. Limit N mendekati tak hingga dari 4. Limit AN Q akar. Tambah limit konstanta 4. Nah, dari sini kalian bisa cari Q-nya berapa. Itulah yang ditanya limit barisannya tadi. Gampang. Jadi soal yang nomor berapa tadi? Ini gampang. Rekursif tapi udah konvergen. Nyarinya dimisalkan aja L dilimitkan kiri kanan. Apakah A1 berpengaruh? Kita lihat di hitungan ini A1-nya berapapun nggak pengaruh. Yang mempengaruhi adalah rumus AN-nya.
Oke, paham? Silahkan tanya lagi. Bapak mau Mau nanya tanya. nomor 5. Ya, satu-satu. Terserah mana dulu. Tanya nomor 7 Tuh. yang apa? Yang G. Itu masih bingung Pak cara nyari limit tak hingganya kalau apa 2 pangkat N gitu. Nah, ini kan PR. Jangan yang G, yang Yang E deh. Yang Yang atasnya Pak, yang C. Ah, maaf. Yang E atau yang C? Yang C. yang C. Yang C. C ini. Oke. Atau ini dijawab nggak? Ini bisa. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya tulis ulang. AN 10 pangkat N. AN sama dengan, saya tulis langsung limit aja ya. Kan ditanya limitnya. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 10 pangkat N per 1 ditambah 9 pangkat N. Gimana? Satukan. Dibagi kayak dibagi pangkat tertinggi, tapi ini bukan pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertinggi mah polinom atau akad. Tapi dibagi 10 pangkat N. Ya, saya bagi dengan 10 pangkat N. Kenapa nggak dibagi 9 pangkat N? Bisa dibagi 9 pangkat N juga. Mau dibagi yang mana? Pilih. Mau dibagi 10 pangkat N atau 9 pangkat N? 10 aja, Pak. 10 aja. Jadi 1 per 10 pangkat N per 1 per 10 pangkat N gitu ya. Jadi pembilang jadi 1, penyebut menjadi, saya bagi 1 per 1. Bener nggak kalau A tambah B bagi C sama dengan A per C tambah B per C kan gitu ya? Iya, Pak. Yang ajaib mahasiswa dulu ada gini. A per B ditambah A per C. Betul nggak? Bener juga? Hah? Salah, Pak. Beda kok kayak gitu. Beda ya? Iya. Oke. Nah, ya suka ada yang ajaib itu mahasiswa dulu, apalagi yang gini nih. 2/3 ditambah 4/7. Dijumlahin jadi 6/10. Ampun dah. Guru SMA-nya harus dipanggil itu. Ini dibagi, ini jadi 1 per 10 pangkat N ditambah 9 pangkat N per 10 pangkat N gitu. Limit N mendekati tak hingga. Yang ini berapa? 0. Limit tuh kalau atasnya bilangan tertentu, bawahnya tak hingga, pasti 0 ya? Iya. Oke, ini 0. Ini belum tahu ya? Belum, Pak. Nah, saya ubah dulu. Ini jangan ditulis 0 dulu ya kalau belum ditarik limitnya. Kalau belum dilimitkan, dia kan nggak 0. Ya 1 per 10 pangkat N. Saya tulis gini. 9 per 10 pangkat N. Nah, coba. Ini limitnya 0. Kenapa? Ada di depan. Sifatnya ya, Pak. Ada limit. Apa ya? Lupa saya. Kalau X di antara 1 dan min 1, limit N menuju tak hingga R aja. Itu ada di depan tuh, R pangkat N sama dengan 0. Yang geometri ya, Pak? Betul. Waktu membuktikan yang geometri. Ya, rasanya. Bukan. Dipakai di geometri sebelumnya rasanya. Ini dulu. Harus punya. Tapi kalian bisa bayangkan, kalau di antara min 1, misalkan setengah pangkat N, kan berarti N-nya misalkan 100, berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah, makin kecil aja dia kan, menuju 0. Kalau di luar ini, dia divergen. Kalau besar dari 1,
Misalkan R-nya 3 pangkat N ya tak hingga. Min 5 pangkat N nggak ada karena plus min makin gede. Ini harus diingat ya. Tuh udah saya lingkarin sampai muter saya. Kalau di Saraga udah berapa putaran nih lari. Oke. Jadi ini berapa? Kalau saya masukkan ini 0 kan? Ini 0 juga. Kurang dari 1. Jadi bilangan dibagi 0. Limitnya berapa? Tak hingga. Pasti tanda bisa plus, bisa min ya. Iya. Kita lihat tandanya. Kalau N menuju tak hingga, yang atas positif, konstanta 1. Ini positif nggak bawahnya? Bayangkan Positif. N-nya semiliar, positif. Jadi kalau ada bilangan dibagi tak hingga, ini bilangannya berhingga. Dia akan bernilai, terbalik ngomong. Bilangan dibagi 0, pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Kalau limitnya X mendekati C, harus dilihat dari kiri kanan gitu ya. Karena bisa yang satu plus tak hingga, satu min tak hingga. Tapi kalau limit N mendekati tak hingga, nggak ada kiri kanan. Tak hingga mah datangnya pasti satu arah. Oke, bilangan dibagi 0, ya udah tak hingga. Begitu. Dengan demikian soal yang ini juga sama aja kalian. Ingat E itu 2,7. Lebih besar dari 2. Oke, ada lagi? Pak mau tanya Pak soal nomor 2 yang D Pak. 2D dulu. Iya Pak. Jika ini ini bagus juga buat pengetahuannya. X menuju A, fx bagi gx sama dengan L yang enggak 0. Saya tulis ulang dulu ya. Limit X mendekati A, fx dibagi gx sama dengan L dan tidak 0 L-nya ya. Mana. Tidak 0 ini. L tidak sama dengan 0, limitnya tidak 0. Limit fx 0. Ini diberikan limit X mendekati A, fx sama 0. Nah, dari sini kesimpulannya limit X mendekati A dari gx gimana? Mungkin nggak ini 3? Mungkin nggak? Sebentar, saya salah nyalin ya. Nomor salah ini ditanya. Ya betul. Ya betul. Mungkin nggak ini 3? Limit ininya 3. Hah? Kalau 3 berarti apa? Nanti limit ini berapa? 0 Pak. 0, karena 0 bagi 3 ya. Jadi limit gx-nya berapa? Harus 0 ya. Harus 0, pasti bentuknya 0. Nanti ada faktor yang dicoret menghasilkan limitnya L. Kalau nggak 0, misalnya min 7. Ini min 7, ini 0. Ya limitnya jadi 0 nanti. Padahal diketahui limitnya nggak 0. Berarti haruslah limit itu 0. Jadi nanti bentuknya 0 bagi 0. Nah, mungkin bisa difaktorkan, dicoret-coret-coret, ketemu limitnya yang nggak 0. Oke. Silakan yang lain. Pak mau tanya. Halo Pak. Ya, silakan. Oh ya. Yang nomor 6 Pak. Soalnya saya tadi malam nyoba terus nemunya cuma satu asimtot tegak doang, nggak nemu asimtot datarnya. Nomor 6. Iya. Kan ini pilihan. Mungkin hanya ada Iya, tegak aja. Di pilihannya harus ada dua-duanya tuh saya cuma nemu satu asimtot tegak aja. Oke. Ini yang nanya barusan siapa?
Namanya? Saya Hah? Astrid. Kamu dari Jawa Barat? Iya, Pak. Soalnya kamu ini 6. Kalau Indonesia 6. Kamu mah 6. Iya. Iya, Kenapa Pak. nggak sekalian genap gitu? Oke ya, coba kita lihat. Ini. Kita hitung aja ya. Asimtot datarnya berapa, asimtot tegaknya berapa gitu ya. Kita hitung. Saya tulis ulang soalnya. X pangkat 4 min 5X tambah 1. Aduh, lupa lagi. X pangkat 4 min 5X tambah 1. Ada akarnya. Dibagi, memorinya udah tinggal 2 bit. X kuadrat min 6X tambah 9. Fx ya. Nah, mau nyari asimtot datar dulu. Datar lebih gampang, yaitu harus menghitung apa kalau datar? Limit X menuju hingga. Dan min tak hingga ya. Limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X pangkat 4 min 5X tambah 1 dibagi X kuadrat min 6X tambah 9 diapakan? Dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Sama-sama dikali 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. X pangkat. Limit X mendekati tak hingga. Jadi 1 per X kuadrat masuk ke akar jadi X pangkat 4 ya. Dibagi X pangkat 4. Jadi tinggal 1 gitu ya. 5 per dibagi X pangkat 4 jadi X pangkat 3 tambah 1 per 4 gitu ya. Kemudian ini menjadi 1 min 6 per X tambah 9 per X kuadrat gitu. Yang ini limitnya 0 kan menjadi tak hingga 1 per X pangkat K itu yang 0. Rumus dasar untuk limit di tak hingga ini 0, 0, 0, 0. Jadi hasilnya berapa? 1. Saya udah memperoleh berarti asimtot datar ini ya. Asimtot datar apa? X sama dengan 1 atau Y sama dengan 1? Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Bayangkan asimtot datar tuh ya garis mendatar gitu. Tapi harus ngitung juga limit X menuju min tak hingga dari Fx. Coba dalam hati aja karena ininya mirip kayak gini. Hasilnya berapa? 1 min 1. Min 1 atau 1? Min 1. Pak, kalau nggak yakin ada min 1 ada 1 kita hitung. Limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 4 min 5X tambah 1 per X kuadrat min 6X tambah 9. 1 per X kuadrat, 1 per X kuadrat ngulang. Kalau min tak hingga, kalau X dimasukkan ke akar sama dengan min akar X kuadrat, betul? Ini X-nya negatif. Iya. Tapi kalau X kuadrat masukin ke akar jadi apa? Plus atau min sini? Min. Hah? Min atau plus? Harus ke Plus. ada min, ada plus. Harus ke Jawa saya. Kalau di Jawa sih, min kali min. Jawabnya oi katanya. Jadi min atau plus nih, min kali min. Lihat ini kan positif. Ya plus dong. Kalau ini kecil 0, ini negatif. Sedangkan akar selalu positif, jadi ada minnya. Gitu ya. Ini sekali lagi, kalau X kecil 0, ini tuh negatif kan? Berarti seluruh ini harus negatif. Akar itu positif selalu. Jadi ada tambahan min. Harus sama kiri kanan sama-sama negatif. Kalau ini udah positif. Akar ya udah positif. Ya udah, nggak usah ditambah min lagi. Jadi
Masuk ke akar, langsung akar X pangkat 4. X pangkat 4 ini jadi 1 sama aja dengan atas ditambah 1 per X pangkat 4. Yang bawah nggak ada akarnya, langsung kayak tadi. 6 per X ditambah 9 per X kuadrat. Limitnya 1 juga. Jadi kalau diamati grafiknya, nanti ke kiri ataupun ke kanan mendekati X sama dengan 1. Mungkin grafiknya kayak gitu, saya nggak tahu persisnya. Pokoknya yang kesini juga gitu, mendekati 1. Kiri kanan, kanan, kiri mendekati 1. Berarti saya dapat 1 asimtot datar, karena ke arah kanan dan kiri sama aja. Kita akurkan dulu dengan jawabannya. Asimtot datar. Nah, ini 2 semua. Tanpa hitung lagi, ini pasti jawabannya yang ini. Tapi kita akan hitung aja ya supaya paham. Jadi yang ini pasti salah. Asimtot datarnya nggak ada 2. Oke. Asimtot tegaknya pengen dihitung. Meskipun sekarang kita udah tahu jawabannya. Asimtot tegaknya saya hapus dulu. Asimtot tegak, saya membayangkan dulu supaya penyebutnya 0 kan? Supaya jadi tak hingga limitnya. Untuk itu coba bisa difaktorkan nggak? Ini apa? X min kuadrat. Nah, calonnya adalah X sama dengan 3. Kita hitung. Limit. Ingat asimtot tegak? Kalau yang nilainya jadi tak hingga itu pakai limit kiri kanan. X menuju 3 kiri, akar X pangkat 4 min 5X tambah 1. Jadi munculnya ini tuh karena kita memperkirakan. Sama dengan, coba masukkan 3. 3 ke sini, 3 kali 3, 9 kali 9, 81. Positif ya? Iya. Yang ini 0. Nah, bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Langsung tak hingga. Plus atau min? Plus. Akar pasti positif. X min 3 kuadrat pasti positif. Jadi plus. X-nya mau di kiri tidak. Di kiri apa? Jadi kacau. Di kiri 3 ataupun di kanan 3 karena kuadrat jadi positif. Jangan sama dengan, ini mas kita ngitung satu-satu. Limit X mendekati 3 kanan, juga plus tak hingga ya. Karena nanti positif semua. Nah, jadi saya punya limit X sebenarnya nggak usah sama, ini udah menghasilkan X sama dengan 3 asimtot tegak dari arah kiri. Ini menghasilkan X sama dengan 3 juga asimtot tegak dari arah sebelah kanan. Jadi kalau grafiknya di 3, 1, 2, 3, X sama dengan 3, dari kiri tak hingga, dari kanan tak hingga. Tadi ada asimtot datar, Y sama 1, ini menuju 1, ini juga menuju 1. Kita bisa memperkirakan ini, dan ini. Di tengahnya belum tahu. Nah, dengan demikian, asimtot tegaknya juga cuma 1. Coba balik ke soalnya. Cocok yang ini kan. Kalau ini jawabnya 2 asimtot tegak, nggak ada jawaban yang benar jadinya. Memang 1 tegak, 1 datar. Silahkan lagi. Kalau udah bosen, boleh udahan. Ada lagi? Kalau yang nomor 18 tuh gimana, Pak? 18. Nggak ada tuh. Wah, ini banyak ceritanya. Kadang-kadang banyak ceritanya gini, nggak terlalu perlu. Saya kadang-kadang kalau gini, lihat dulu aja pertanyaannya. Hitung limit ini menuju tak hingga. Gampang, langsung aja ini dihitung limitnya. Kalau interpretasi nanti harus dihubungkan dengan ininya ya. Apa artinya kalau limitnya itu. Hitung dulu limit ini. Oh, jadi
ceritanya itu cuma untuk nentuin interpretasinya aja ya Pak ya? Iya, betul. Oh, Kadang-kadang nggak bisa kayak yang memanen ikan, memelihara ikan harus tahu ceritanya. Berapa yang yang ditambahkan, berapa yang ikan yang diambil itu harus tahu ceritanya. Kalau ini karena pertanyaannya hitung limit ini, udah aja limit ini saya hitung dulu. Gitu. Nanti interpretasi saya mundur lagi, baca lagi soalnya. Yang dimaksud N itu apa, yang dimaksud V itu apa. Gitu. Itu nanti untuk interpretasi. Oke, coba dalam hati aja ini limit V menuju tak hingga ini dibagi pangkat tertinggi, hasilnya berapa? Enggak. Dibagi V Iya, kuadrat, nol, Pak. ini jadi 8 per V, nanti limitnya 0, yang ini 0, 0, yang ini 1 ya. Satu. Berarti Iya. limit N menuju V menuju tak hingga N-nya 0. Nah, kita lihat berarti kalau V-nya besar sekali, N-nya 0. V itu apa? Harus dibaca di soalnya. Mana yang munculnya V? Virulensi yang saat ini masih rendahnya. Banyaknya infeksi yang baru ditulis N terkait dengan virulensi oleh fungsi berikut. Apa tuh? Saya nggak ngerti. Kadang-kadang kalau fisiknya. Oh, V itu tingkat mortalitas gitu. Ini nggak disebut ya di sini V-nya itu apa? Oh, betul tuh V itu tingkat mortalitas. Kalau tingkat mortalitas itu apa? Yang mati kan ya? Atau yang hidup? Mortalitasnya apa? Yang mati setahu saya ya. Kita lihat, kalau tingkat mortalitasnya tinggi, maka N-nya kecil menuju 0 kan tadi limitnya. N itu tadi apa ya? Nah, banyak infeksi yang baru. Betul nggak dengan kenyataan? Bayangkan di virus corona sekarang. Kalau yang matinya banyak, maka yang terinfeksi baru sedikit. Benar nggak? Benar dong. Kalau banyaknya yang mati banyak, ini yang udah kena virus tuh pada mati. Berarti yang masih nularin kan sedikit. Betul nggak? Nanti kalau corona ini mungkin 9/10 penduduk bumi udah mati, malah tingkat penularannya rendah nanti karena manusianya menjadi berjauhan dan yang masih sakit cuma sedikit karena udah pada mati itu banyaknya. Gitu ya. Betul. Modelnya bagus. Makanya mungkin lama-lama dibiarin aja biar kebal sendiri. Kalau yang nggak kebal ya pada mati. Gitu. Ya. Oke, kadang-kadang kita kerasa sebaliknya. Enggak, ini udah mati. Yang kena udah mati. Maka kalau udah pada mati, tingkat penyebarannya menjadi rendah malah. Kalau masih hidup dan banyak yang sakit, itu lain soal. Ini udah ngukurnya berdasarkan banyaknya yang mati. Kalau banyak yang mati, tingkat penyebarannya turun. Tentunya enggak gitu aja, ada faktor lain ya. Ini kalau hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tertular aja. Faktor lain bahwa virusnya di udara sekian juga lebih berkembang biak dan lain-lain masih banyak faktor. Oke, ada lagi? Kalau yang udah bosen boleh kabur, ini kita udah 96 menit. 10F. 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 Gimana ya itu? Susah ya, saya juga bingung. Coba gimana ya? Kira-kira dulu kira-kira. Kira-kira berapa ya?
Kemarin tuh juga saya udah pernah lihat, pada susah gini gitu. Gimana? Hmm? Kira-kira menuju berapa? Minta hingga. Kenapa? Karena misal kita faktorkan dulu. Terus kan udah kita masukin nilai limitnya. Nanti ada yang minus tak hingga dikali sama tak hingga ya Pak? Coba ya. Belum saya hitung, saya juga baru bayang-bayangkan saja. X menuju min tak hingga, tapi akan min tak hingga, betul. Kenapa? Karena yang ini mendominasi. Kalau X-nya kecil sekali, katakan min 1 miliar, pangkat 4 dibanding pangkat 5 jauh lebih kecil yang pangkat 4. Apalagi 1 triliun, makin ketinggalan dia sama yang pangkat 5. Dan ini negatif nilainya. Itu intuitifnya. Coba ngitungnya, belum pernah saya hitung juga. Nggak tahu bisa nggak. Coba ngikutin tadi yang udah bikin, difaktorkan katanya. Jadi dikeluarkan X pangkat 4-nya gitu. Iya Pak. Gitu? Ya. Nah, oke. Kita lihat, kalau tak hingga kali tak hingga sih pasti tak hingga ya. Cuma tandanya yang penting sekarang. Kalau tak hingga kali tak hingga, pasti tak hingga limitnya. Cuma bisa plus, bisa min. Itu menuju min tak hingga Pak. Oh ya, min. Nah, ini selalu positif, tapi besar sekali. Ya. Ini menuju min tak hingga juga akan sangat besar, tapi negatif kan? Yang ini negatif, yang ini positif. Jadi, min tak hingga. Jadi kalau ada limit bentuknya tak hingga kali tak hingga, pasti hasilnya tak hingga, cuma nggak tahu plus atau min. Harus dilihat tandanya. Ini menuju, ini selalu positif, besar sekali. Ini 1 tambah X, X-nya menuju min tak hingga, juga nilainya sangat besar tapi negatif. Nah, tak hingga kali tak hingga, 1 masuk. Negatifnya dari mana, Pak? 1 tambah X kan kecil 0, kalau X-nya menuju min tak hingga. Kalau menuju min tak hingga tuh bayangkan X-nya min 1 miliar. Min 1 miliar nih, bayangin. 1 ditambah min 1 miliar. Bukan min 1 miliar aja nantinya. Kalau limit harus lebih kecil lagi, min 1 triliun. 1 ditambah min 1 triliun, lebih negatif lagi, tapi besar sekali. Gitu. Ya. Tandanya. Sorry, kos ada limit lagi. Sama dengan min tak hingga. Oke. Lagi, yang mana? Kalau mau udahan, udah. Juga. Yang mau kabur duluan, boleh. Pak, mau tanya tutorial yang sebelumnya boleh nggak? Boleh. Yang Tutorial 2. Nomor 12. Nanti saya buka dulu tutorial 2. Tutorial 2020. Tutorial 2. Oke. Nah, mana? Nomor 12, Pak. 12. Sama kayaknya nggak bisa. Udah dikumpul belum PR-nya? Udah nggak bisa ngumpul lah. Udah lewat jam itu. 1.15 udah saya tutup. Jadi nggak apa-apa dibahas. Oke. Tentukan domain dari F. Domainnya apa? Tulis dulu ya, sebentar. Mana word-nya hilang? Saya punya, dulu. Mana soalnya? Fx ln pangkat x min e kuadrat.
fx sama dengan, aduh lupa lagi, si Aki mah lupa, ln e pangkat x min e kuadrat. Oke. Ditanya daerah definisinya. Jadi gimana? Kita lihat. Bilangan. Yang ini harus gimana? Harus positif. Lebih besar dari Daerah definisi dari F. Berarti E pangkat X min E kuadrat harus besar 0 gitu ya? Lebih dari 0. Ya. Nah, Ya. E pangkat X lebih besar dari E kuadrat. E kuadrat tuh bayangkan bilangannya, jangan pusing dengan E-nya. Ini kita bilangan 2,7 sekian. Supaya keluar X-nya di gimana kan? Dilengkapi. Nah, ln E pangkat X. Hati-hati nggak boleh setiap ini bisa aja ininya berubah gini. Tapi karena monoton naik ini nggak akan berubah. Karena fungsinya monoton naik E pangkat X. Oke, ini menjadi X. Ini menjadi 2. Nah, dapat langsung. Jadi dalam definisi F sama himpunan X, sehingga X-nya lebih besar dari 2. Gitu ya. Ya sebenarnya dari sini juga kebaca ya. E pangkat X dikurang X kuadrat harus positif ya. X-nya harus lebih besar dari 2. 2 boleh nggak? 2. Nggak boleh ya, karena ln ininya harus positif. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, di luar soal itu tambahan daerah nilai F apa? Bilangan real. Bilangan real. Paham? Hah? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak. Grafik ln X tahu nggak? Ln X. Tahu. Ln X. Daerah nilainya berapa? Oh iya, ya. Paling kecil min tak hingga, paling besar tak hingga kan? Bilangan real. Kalau ln ini sama aja, paling kecil kalau dia mendekati 0. Mendekati 0 tuh ininya. Kalau mendekati 2 itu ya, mendekati 2. X-nya mendekati 2, ini mendekati 0. Sama min tak hingga. Paling gede berapa? Kalau X-nya besar sekali. Ini ketilap, nggak ada artinya. Jadi ini. Sekarang fungsi inversi. Fungsi inversnya, saya tadi punya Y ln E pangkat X min E kuadrat. Tadi kan ditanya ya fungsi inversnya. Iya Pak, ditanya. Oke. Gimana supaya keluar X-nya? Di E pangkat karena Oh iya. ln kan saling inverse. Balik lagi nanti. E pangkat Y sama dengan ln kuda ya kuda. Kan? Betul? E pangkat Y ditambah E pangkat 2 sama dengan E pangkat X gitu kan? Supaya kita pengennya keluar X-nya kan? Dilonkan lagi. Bolak-balik biarin aja. Ln E pangkat X. Jadi ini saya tulis di depannya X sama dengan ln E pangkat Y ditambah E kuadrat. Ini adalah fungsi inverse dengan variabel Y. Di soal ditanyanya apa? Pengen fungsi inverse yang variabelnya X. Ya udah, maka F-1X, F-1Y ini. Kancil, kuda, monyet. Kalau diganti X di sininya, ya X aja. Cuma hati-hati, X yang di sini dengan X yang di sini berbeda ya. Gitu.
Pokoknya aturan fungsi inverse kalau diberikan X, fungsi inverse-nya dihitungnya kayak gini. Pak mau tanya. Bentar. Ngabisin. Oh ya, Sat, tanya dulu. Iya, kan saya itu ngitungnya gini boleh nggak Pak? Yang Y-nya itu jadi ln-nya langsung ln pangkat X kurang. Nanti ln dulu E berangkat pangkat dari 2. mana? Berangkat dari semula, atas. ya? Dari semula. Nah, jadi saya dari semula itu langsung dikaliin aja si ln-nya ln E pangkat X dikurang ln E pangkat 2. Terus jadinya Nggak boleh kok Y jadi sama dengan kali. X. Oh. Nggak boleh. Ln A kurang B kan nggak boleh jadi ln A apa tadi? Kurangnya B. ln E pangkat 2 nggak boleh. Yang ada rumusnya ln A kurang ln B menjadi ln A per B. Gitu. Kalau ini berbeda. Nggak boleh ya. Ln A kurangi ln ini sama dengan ln A dibagi ln E kuadrat gitu. Nah, di situ salah menggunakan rumusnya. Oke, paham ya? Jadi nggak boleh ln E pangkat X dikurangi ln E kuadrat. Nggak berlaku. Oke. Tadi ada... Mau tanya. Ya? Ini kalau misalnya kita udah ganti E pangkat Y itu di bawahnya inverse-nya harus kita balikin lagi jadi X gitu ya? Kalau nggak ada permintaan nggak usah. Gini aja udah betul. Yang penting fungsi inverse kalau diberikan kuda, ini kuda, cara ngitungnya gimana? Ya ln E pangkat kuda ditambah E kuadrat. Gitu. Kalau diberikan Y, ln dari ini. Diberikan ininya pengen dalam X, ya ininya dalam X. Ya, fungsi itu padanan, ini variabel bebas di sini apa? Variabel di aturan fungsi ya sama gitu. Namanya. Oke, masih ada tambahan tadi soalnya. Mana tadi ini? Domain dari ini. Domain dari ini. Domainnya apa? Bisa dihitung ulang dari sini. Berarti E pangkat X ditambah E kuadratnya harus besar 0 kan? Iya. Atau E pangkat X-nya lebih besar dari E pangkat 2. Minus E pangkat 2 ya. 2 ya. Nah, sedangkan kalau E pangkat X itu kan selalu besar 0 kan? Itu enggak? E pangkat X berapapun. Jadi saya yang negatif nggak perlu perhitungkan. E pangkat X aja besar 0. Karena E pangkat X nggak mungkin negatif. Kalau E pangkat X besar 0, X-nya di mana? Ini E pangkat X. Mau dicari X-nya bukan Y-nya sekarang. X-nya di mana? X-nya di semua bilangan. Semua bilangan real. Tapi nggak ngitung dari sini juga bisa. Dari atas tinggal daerah definisi fungsi inverse adalah daerah nilai dari fungsi semula. Sama-sama dapat R. Tapi kalau ini kita belum hitung, ya hitung aja dari sini fungsi inverse-nya. Cari daerah nilainya. Karena E pangkat X besar negatif, kita ketahui bahwa E pangkat X mah udah besar 0. Gitu ya. Kalaupun ini nggak mau ditulis, ini E pangkat X seperti ini. E pangkat X lebih besar dari min E kuadrat. Min E kuadrat mana? Min dari 2,7 sekian. Ada di sini. Yang di atas ini mana? Ini. Ya semua bilangan real X. Gitu. Ya. Ada lagi? Bapak mau nanya. Ya. Pak. Yang tutor 3 nomor 13C. 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 Iya. Dari gambar ini ya. Dari gambar di bawah. Kalau yang ini nggak berhubungan dengan gambar bawah,
Yang A, B, C, D, E, F, G itu dari gambar di bawah. Rada nggak nyambung ini yang D. Yang mana tadi? Yang C? Ya. Iya, Pak. Nah, lihat dari gambar. Limit X mendekati 2. Ini nih. Mana sumbu X ini? Mendekati 2. Berapa limitnya? Nggak ada, karena 2 dari kiri sama dengan 3. 2 dari kanan sama dengan 1. Tidak ada. Gitu ya. Kalau di grafik tinggal lihatnya dari kanan dan dari kiri. Sama enggak menuju berapa? Limitnya. Nilai fungsinya nggak penting. Kalau ngitung limit. Silakan ada lagi. Mau tanya 21 tutor 2, Pak. Tutor 2 nomor 21. Sampai sore ini kita yang udah bosan boleh pergi ya. Boleh pergi. Yang udah bosan. Rekamannya tetap ada nanti. Nomor berapa tadi? 21. 21, Pak. Persamaan logistik. Ini diberikan persamaan logistiknya. Oke. Untuk berbagai nilai dan C berikut. Hitunglah XT sampai 4 angka di belakang koma untuk T. Ini mah hanya masukin pakai apa? Kalkulator atau Excel. X0-nya berapa? Kemudian itu Dimasukin ke iya, rumusnya, satu Pak. persatu X1 berapa, X2 berapa. Gitu. Oh ya, ngerti, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, itu mah hanya memahami maksud soalnya. Kalau di ujian ada soal yang nggak jelas boleh ditanyakan, kecuali jawabnya. Kalau maksud soal itu boleh ditanya. Oke, ada lagi? Kita udahan aja dulu ya. Saya dari jam 9. Bisa keburu mati nanti. Kalau mati kalian nanti saya ajar lewat dikunjungi satu-satu. Bentar, saya berhentikan.